Wahai Tuan, tolong aku. Engkau tadi melihat aku dan Tuan itu bersepakat. Jadi dapatkah engkau menolongku untuk? Ucap si pedagang kepada pedagang lain. Maaf, aku hanya pedagang kecil, mana berani aku melawan Asbin Well, jawab. Ya, kami takut dengannya. Harusnya tadi engkau berhati-hati saat menjual barangmu. Aku tidak tahu bahwa dia orang yang ingkar, jawab si pedagang. Dia memang seperti itu dari dulu, suka merampas barang dagangan para pedagang. Apalagi engkau bukan penduduk Mekah. Pedagang dari Bani Zumai itu sangat sedih dan terpuruk. Ia merasa sangat dirugikan. Ya Allah, tolong bantu hambamu yang terzolimi ini. Hamba hanya ingin mencari rezeki di tempat ini demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Doa si pedagang dari Bani Zumai. Pedagang dari Bani Zumai memberanikan diri untuk meminta pertolongan kepada sekutu Asbin Well. Namun dirinya diusir, sama halnya yang terjadi pada orang yang ditemuinya. Mereka tidak mau membuat masalah dengan Asbin Well dalam membantu seorang pedagang asing dari Yaman. Menurut mereka, dengan mencampuri urusan Asbin Well hanya akan menambah permasalahan baru. Pedagang dari Bani Zumai itu merasa putus asa, lalu ia membacakannya di depan umum. Wahai keturunan Fihar, tolonglah orang yang perdagangannya di tengah kota Makkah, sementara ia jauh dari rumah dan sanak keluarga dalam kondisi beriham rambut kusut dan belum menyelesaikan umrohnya. Wahai para pembesar di antara dua batu Hajar Ismail dan Hajar Aswad, sesungguhnya Baitullahmu hanya pantas untuk orang yang sempurna kehormatannya, bukan orang jahat dan suka berkhianat. Ucap si pedagang dari Zumai membacakan syairnya di depan umum. Orang-orang memperhatikan dengan penuh penghayatan. Ada seorang pemuka dari Bani Quraisy yang merasa iba dan tergugah hatinya, laku ia berdiri dan mendatangi pedagang itu. Namanya Zubair bin Abdul Muthalib, salah satu paman Muhammad. Hai saudaraku, aku amat tersentuh mendengar syair yang engkau gubah itu, sungguh mengusik hatiku. Aku berjanji akan menolongmu. Engkau bersabarlah, sementara ini aku akan mencoba mencari cara untuk memenuhi hakmu. Ucap Zubair kepada si pedagang. Terima kasih banyak wahai Tuan. Ternyata masih ada orang yang baik sepertimu di Mekah ini, jawab si pedagang kepada Zubair bin Abdul Muthalib. Zubair bin Abdul Muthalib memang telah lama resah melihat keadaan Mekah pasca perang Fijar, apalagi mulai terdengar perpecahan di kalangan Bani Quraisy, ditambah lagi dengan peristiwa pengaduan syair ini. Dikhawatirkan nanti para pedagang asing dan memasuki kota Mekah. Sejak kepergian Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy dan keluarga lain mulai berani melawan pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Bani Hashim. Atas dasar itulah Zubair mengusulkan agar diadakan pertemuan untuk membahas persoalan ini. Pertemuan ini dihadiri oleh orang-orang Quraisy dari Bani Hashim, Bani Zuhrah, Bani Tamim, dan Bani Asad di rumah Abdullah bin Judan Ataini. Kemudian mereka berikrar untuk menegakkan keadilan bagi siapapun yang terzolimi, baik bagi orang asing maupun penduduk asli Mekah. Muhammad juga ikut hadir di sana saat itu. Beliau telah dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tampak hadir pula Abu Bakar bersama ayahnya Abi Quhafa, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi kelak saat Muhammad diangkat menjadi nabi. Beliau bersabda, "Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Judan. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendampinginya." Akhirnya pedagang dari Bani Zumaid mendapatkan hak pembayaran barangnya dari Abi bin Well setelah didesak Zubair bin Abdul Muthalib dan para pembesar Quraisy lainnya, tepatnya setelah peristiwa Haiful Fudhul. Tumbuh dalam lingkungan Arab Jahiliyah tidak membuat Muhammad remaja terbawa arus pergaulan yang salah. Sebaliknya, beliau banyak merenung dan menyibukkan diri dalam pekerjaan seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud. Nabi Muhammad SAW pernah bekerja menjadi pengembala kambing. Tidak hanya itu, beliau juga belajar ilmu perdagangan kepada pamannya Abu Thalib. Awal mula kesuksesan Muhammad dalam berdagang bermula ketika bertugas membawa barang dagangan milik Khadijah Hashinah. Selama hidup bersama keluarga Abu Thalib, Muhammad berusaha tidak menambah beban pamannya, apalagi beliau tahu bahwa Abu Thalib memiliki banyak anak dan hidup dengan kondisi pas-pasan. Untuk itu, Muhammad meminta izin kepada Abu Thalib agar diperbolehkan mengembalakan kambing milik para saudagar kaya di Mekah. "Wahai paman, apakah aku boleh ikut mengembala kambing seperti teman-temanku?" ucap Muhammad meminta izin kepada Abu Thalib. "Jika hal itu tidak memberatkan urusanmu, lakukan saja," jawab Abu Thalib kepada Muhammad. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari nomor 2262. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidak ada nabi kecuali pernah menjadi pengembala kambing. Mereka para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau berkata, ya saya telah mengembala dengan imbalan berupa kirata dari penduduk Mekah. Bukhari 2262. Dengan mengembala kambing Muhammad berlatih untuk bersabar dan menjadi seorang pemimpin. Tanpa berkeluh kesah setiap beliau mengembala dan mengantarkan kambing-kambing itu pada sore hari. Anehnya semua kambing gembala Muhammad gemuk-gemuk dan sehat. Hal tersebut membuat para saudagar puas dengan hasil kerjanya. Aku sangat senang melihat anak muda seperti keponakanmu itu. Ia sangat rajin dan cekatan beruntung kau memilikinya wahai Abu Thalib. Sungguh aku tidak menyuruhnya bekerja jikalau dia tidak benar-benar menginginkannya, jawab Abu Thalib. Dia pasti tidak ingin merepotkanmu. Menurutku Muhammad tidak seperti para pemuda kebanyakan di Mekah yang lebih suka hiburan daripada bekerja keras. Muhammad memang sangat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Akhlaknya pun sangat mulia dari semua orang yang pernah aku kenal di Mekah, ucap Abu Thalib. Sewaktu mengembala Muhammad sering berpikir tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Berbagai pertanyaan muncul di benak Muhammad. Hal tersebut yang membuatnya selalu sibuk merenung dan terjaga dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh pemuda Mekah. Pernah suatu ketika Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat pesta perkawinan. Beliau pun menitipkan kambing-kambingnya kepada seorang teman pengembala. Wahai Muhammad, pergilah engkau ke kota dan lihatlah ada banyak hiburan di sana. Sesampainya di kota, Muhammad mendengar alunan musik perkawinan dari sebuah rumah. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya merasa kelelahan. Beliau pun duduk dan tertidur. Hal yang sama terjadi di hari berikutnya. Sejak saat itu, Muhammad tidak berminat untuk melihat hiburan musik atau lainnya. Beliau tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dari perbuatan maksiat dan dosa. Bab ke-7, kelanjutan pekerjaan.